Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa tafaddala alaina bi ni'matil islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yathqalu bihal mizan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu jamaah sholat maghrib, yang mudah-mudahan sholat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong hambanya dan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang potret keadaan penghuni neraka setelah kita melalui dari mulai hari kiamat, dari awal sekali alam barzakh, kematian, hari kiamat, hari kebangkitan, kemudian yaumul mizan, saat persidangan, kita sudah bahas mizan, sirat. Nah, maka orang terbagi menjadi dua, ada yang masuk neraka dan ada yang masuk surga. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang potret neraka, maka insya Allah pertemuan kali ini kita akan menyelami sedikit keindahan surga yang mungkin terbatasnya waktu sehingga tidak bisa saya sampaikan semua. Tapi mudah-mudahan dapat memberikan gambaran setidaknya bagaimana nanti di surga yang akan kita alami dan bagaimana nanti keadaan kita semua di dalam surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini kemarin sudah ya di pembahasan neraka bahwa ada 3 pendorong orang mau beribadah. Satu, rasa takut, ya, rasa khauf, takut terhadap ancaman, siksa, azab dari Allah. Yang kedua, adanya sifat roja, harapan. Yang ketiga, adanya rasa mahabbah atau cin. Udah kita bahas kemarin nih, jadi nggak saya bahas lagi. Nah, kemudian ada satu ayat yang ini bisa kita jadikan sebagai pedoman atau sebagai pegangan ya. Di dalam surat Al-Maidah surat 5 ayat 105. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya
ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian. Jagalah diri kalian, jagalah dirimu. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Karena orang yang sesat tidak akan bisa membahayakanmu apabila kamu telah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, pertanyaan besarnya di sini. Apa maksud dari Allah menjaga diri? Nah, ternyata ini ditafsir langsung oleh Nabi dalam Sunan Abu Daud, ya, di jilid ke-6, hadis nomor 4341. Ya. Jadi ceritanya ada dua orang sahabat, ya, sedang berdialog. Pertama Abu Tha'labah Al-Khushani itu ditanya oleh Abu Umayyah Asy-Sya'bani, apa maksud dari pesan Allah alaikum anfusakum? Hendaklah kalian menjaga diri kalian sendiri. Surat Al-Maidah ayat 105. Nah, maka ayat ini pertama ditegaskan, kata Nabi itu, bal i'tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Ayat ini sama sekali bukan legitimasi untuk kita bersikap acuh, bersikap cuek. Ah, Ustadz, kan kita disuruh jaga diri sendiri. Ya udah, nafsi-nafsi aja. Kalau kata anak-anak sekarang, lu gue gitu. Nggak bisa begitu. Kata Nabi, tetap umat Islam harus amar ma'ruf dan nahi munkar. Nggak boleh cuek. Nggak boleh. Ayat ini bukan legitimasi untuk bisa kita bersikap cuek atau acuh. Maka pertama hal yang Nabi katakan, kalian harus tetap amar ma'ruf dan nahi munkar. Hatta idza ra'aita syuhan muta'an. Nah, yang dimaksud oleh Allah, kita disuruh jaga diri kita. Ketika nanti di akhir zaman kalian akan dapati 4 indikator. Pertama, syuhan muta'an. Pertama, orang pelit yang disegani. Ditakuti, disegani, dihormati. Udah ada belum kira-kira nih yang begini? Nafsu banget banyak. Yang kedua, hawan mutaba'an. Nafsu dituruti. Udah banyak nih. Bukan banyak lagi nih mah. Beritanya kalau kita lagi ngebuka berita, kadang-kadang berita yang keluar hal-hal yang bikin geleng-geleng. Yang terakhir itu kemarin di mana? Di Pasuruan apa di mana? Jawa Timur. Yang menantu lagi hamil 7 bulan dibunuh. Bapak mertuanya, lihat beritanya. Pasuruan ya, Pasuruan. Dan itu alasan si mertua membunuh gara-gara dia mau melakukan hal yang tidak-tidak kepada menantu perempuannya. Tapi menantu perempuannya menolak dan melawan. Akhirnya disayat, dibunuh, digorok lehernya. Ya Allah. Ya orang pada kenapa akhir-akhir ini ya? Udah kayak bener kata Allah, udah ulaika kal an'am, mereka kayak balhum adal, bahkan mereka lebih buruk lagi, lebih hina lagi. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, anak-anak kita, keturunan kita dari fitnah akhir zaman ini, Pak. Saya dapat amalan dari guru saya untuk supaya anak terhindar dari fitnah akhir zaman. Ada salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Ya tentu ikhtiar yang wajib, memberikan pendidikan agama yang memadai gitu kan, berikan tauladan contoh dari orang tuanya, awasi pergaulannya dan lain sebagainya. Itu sudah pasti, step-step itu harus kita lewati. Tapi ada satu amalan, itu baca surat Al-Qadar dan Al-Insyirah. Kalau surat Al-Qadar itu pegang kepalanya si anak. Apa surat Al-Qadar itu apa? Inna anzalnahu. Nah itu. Baca 1 kali, tiup kepala anak kita. Kalau bisa yang baca bapaknya nih. Ayahnya. Nah terus ketika baca Al-Insyirah, pegang dadanya si anak. Ketika masih kecil dia, umur-umur SD, ya TK. Apa Al-Insyirah itu? Alam Nashrah. Jadi
Maksudnya megang kepala itu biar akal dia selalu jernih, selalu terbuka oleh Allah, tidak tertutup dari hal-hal negatif. Al-insyirah kan alam nashrah laka sadrak, semoga dadanya diberikan kelapangan oleh Allah, hatinya untuk tidak menerima hal-hal yang buruk. Nah, mudah-mudahan anak-anak keturunan kita dijaga dari yang demikian. Wa dunya mu'saratan, yang ketiga, dunia mulai diutamakan, diprioritaskan. Akhirat ditinggalin, dunia diutamakan. Nah, ini sudah banyaklah di depan kita. Yang keempat, i'jab kulli dzi ra'yin bi ra'yihi. Fanatisme golongan. Dia memandang hanya pendapatnya lah yang paling benar. Dia memandang pendapat dia yang paling benar. Pendapat yang lain salah. Nah, 4 indikator ini sudah bermunculan, maka yang kalian harus lakukan itu tadi, jaga diri kalian dari pergaulan banyak orang awam. Jangan terlalu banyak keluar, ya, bergaul. Fa inna min waraikum ayyamas sabri. Kemudian yang menggembirakan, nah ini. Di saat 4 indikator ini sudah mulai bermunculan, kata Nabi, tersisa bagi kalian di hari-hari yang kalian lalui adalah kesabaran. Artinya kalian harus meningkatkan sabar kalian. Terutama sabar dalam beragama, dalam beribadah. Tuh ya, kan ibadah perlu sabar, Pak. Bener gak? Sholat, apalagi sekarang subuhnya jam 4 lewat 5. Ya, 1 atau lewat 6. Itu beberapa orang lagi jam-jam segitu tuh lagi enak-enaknya, pules-pulesnya itu. Apalagi kalau hujan. Waduh, gitu ya. Nah, itu dia. Jadi perlu sabar, duduk di majelis ilmu seperti ini, perlu sabar kan? Gak semua orang mau dan gak semua orang sempat. Alhamdulillah Allah kasih ini kemuliaan, kita bisa duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Nah, as-sabru fihi mithlu qabdin 'alal jamri. Orang yang sabar saat itu seperti memegang bara api. Lil amil fihim mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalihi. Orang yang beribadah di saat zaman akhir seperti ini, ketika 4 indikator ini sudah muncul, dia akan mendapatkan pahala seperti 50 orang sahabat. Pahala 50 orang sahabat, bayangin. 1 orang sahabat aja rasanya kita nggak mampu menandinginya. Ini yang dikasih sama Allah berapa kali? 50 kali lipat sahabatnya Nabi. Nah, ini dia nih. Alhamdulillah. Berarti kan di akhir zaman ini 4 ini kira-kira udah muncul belum ini di zaman kita ini? Udah 4 indikator ini. Berarti insya Allah setiap kita ibadah akan dapat 50 kali lipat seperti sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ya nggak? Nah, maka mudah-mudahan tambah semangat kita hadir di majelis ilmu. Dan alhamdulillah kalau di tempat-tempat lain, di masjid-masjid musola lain, itu kalau hujan biasanya jamaahnya makin sedikit. Beda di Al-Iman. Di Al-Iman ini kalau giliran jadwal ta'lim atau kajian hujan, malah makin, itu kan hujan tadi di luar kan? Ya, baik, mudah-mudahan gitu ya. Oke. Nah, ini ada satu hadis yang sudah beberapa kali saya ulang di pertemuan sebelumnya, kalau Bapak Ibu ingat. Nikmat surga dan nikmat surga terendah dan nikmat surga yang tertinggi itu seperti apa? Nah, ini ada di hadis Muslim. Jadi ceritanya gini, nanti ada orang yang terakhir masuk surga. Kalau terakhir masuk surga berarti dia orang terakhir yang, ayo ada yang nyambung nggak? Ini orang terakhir masuk surga nih. Berarti dia orang yang paling terakhir diangkat dari neraka. Itu konsekuensinya. Dan hadisnya memang begitu. Jadi dia orang terakhir diangkat dari neraka, berarti dia orang terakhir yang masuk surga, kan begitu? Nah, kalau yang masuk nerakanya masuk surganya pakai mampir, nanti ada stempelnya. Al-Jahannamiyun. Mantan penghuni Jahannam. Gitu ya, alumni kira-kira begitu. Alumni. Tapi begitu nanti mereka masuk, Bapak Ibu, kalau antara orang surga ada yang nanya, gimana rasanya di neraka? Fanasia, mereka akan lupa itu. Siksanya neraka mereka lupa karena saking nikmatnya surga.
Padahal sudah seberat apa ya yang mereka rasakan, tapi seketika mereka akan menjadi lupa begitu mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Nanti yang penghuni terakhir masuk surga itu nanya, "Ya Rabb, ini saya mau masuk ke surga bagaimana? Kenapa? Surga udah penuh. Semua orang sudah menempati tempatnya masing-masing. Saya gak kebagian tempat." Ya resikonya orang telat begitu kan ya. Ya kan kalau nggak dapat tempat di depan ya berarti dia harus rela dapat di belakang. Lah orang kalau kondangan kita datang terlambat aja ada konsekuensinya. Ya nggak? Begitu kita makan prasmanan di jejeran lauk ada rendang. Kita ambil gede banget ini daging. Begitu dimakan pahit itu langkas ya. Ya resiko orang telat begitu ya. Ini gimana ya Rab? Allah berikan semacam tawaran. Atardo ayyakuna laka mithlu mulki malakin min mulukid dunya? Apakah kamu ridho jika aku berikan seperti dunia dan seisinya untukmu seorang? Oh, kata dia, raditu ya Rab, udah ridho saya rela. Lah, Pak sekarang bayangin dunia ini penghuninya 6 sampai 7 miliar. Kalau kita bicara orang paling kaya siapa? Misalnya Raja Saudi, Raja Thailand, atau misalkan Elon Musk, Jeff Bezos, atau siapa. Itu kan mereka tapi tidak memiliki dunia dan seisinya. Dia hanya memiliki aset yang memang dia punya, kan begitu. Tapi ini satu dunia buat satu, bayangin. Coba itu. Gimana dia nggak bilang langsung, udah ridho ya Rob, udah cukup. Nah kalau di hadisnya, kita coba rujuk langsung ke ke matan hadisnya ya, ke redaksi hadisnya. Kalau di redaksi hadisnya itu Allah kasih lagi penawaran. Kata Allah, jangan main ridho aja dong. Sama Allah dikali lipat, 3 kali lipat Bapak Ibu. Jadi kata Allah, mau nggak kamu saya berikan 3 kali lipat dunia hanya untuk dirimu seorang. Kata dia, ya Rabb, kalau kayak gitu sih sudah cukup. Sampai akhirnya terakhir Allah berikan apa? Allah berikan asyratu amsaliha. Nih. Innalaka asyarata amsalid dunia. 10 kali lipatnya dunia. Ini yang paling rendah. Yang paling terakhir. Bisa bayangin nggak yang duluan gimana? Nah Bapak nih kira-kira sama Ibu mau yang paling belakang terakhir apa yang? Ustadz kayaknya melihat penawarannya oke juga nih yang paling belakang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh saya yang paling bawah gitu kan. Masih oke juga 10 kali lipat dunia gitu kan. Tapi kan mampir dulu ini Pak. Iya jangan lupa itu. Dia mampir dulu kemana? Transit dulu emang mau? Jangan. Kita pengennya langsung direct. Ngapain kita pakai mampir dulu ya? Nah itu yang paling rendah. Terus Nabi Musa, jadi ini sebenarnya perbicaraan atau perbincangan antara Allah dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa nanya, gimana ya Rabb? Kalau nikmat surga yang paling rendah, nah itulah tadi Allah berikan gambaran. Nah, kalau kayak gitu, yang paling rendah, fa'alahum manzilatan, gimana yang paling tinggi ya Rabb? Ulaika alladzina aradtu gharastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alaiha falam tara 'ainun wa lam tasma' udhunun wa lam yakhtur 'ala qalbi basyarin. Surga yang paling tinggi tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas oleh benak dan pikiran manusia. Jadi nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diimajinasikan. Kalau Bapak Ibu ngayal nih, kayaknya surga paling tinggi begini, ya enak, adem, AC-nya banyak, makanannya lengkap, minumannya. Itu bukan. Sejauh dan sehebat apa Bapak Ibu menghayal surga paling tinggi, itu bukan surga yang paling tinggi. Karena surga yang paling tinggi tidak akan mungkin bisa diimajinasikan atau dihayal. Tuh. Berarti kira-kira mau masuk yang mana? Yang paling bawah apa yang paling tinggi? Mintanya yang Firdaus, Pak, paling tinggi. Ya enggak? Kalau nanti seandainya jatuh-jatuh tetap masih di surga. Kalau mintanya dari awal udah yang paling rendah,
Lah begitu jatuh kemana berarti? Nah, kan begitu. Jadi kalau mintanya yang kan kita bikin proposal biasanya kita costnya itu kan kita upper kan kita naikin supaya nanti dapatnya ya nggak jauh-jauh dari yang sesuai target kita. Maka kalau minta surga, minta yang paling tinggi. Nanti jatuh-jatuh insya Allah tetap masih di dalam surga. Ini ada riwayat nih. Kata Nabi, siapa yang meminta surga kepada Allah 3 kali, ya 3 kali minta surga kepada Allah, surganya akan ngomong. Ya, surganya akan bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, masukkan dia ke dalam diriku. Ya. Jadi ini dia. Man sa'alallaha al-jannata thalatha marrat. Barang siapa yang berdoa kepada Allah meminta surga, qalatil jannah, surga akan ngomong, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan orang itu ke dalam diri saya. Surganya yang akan minta kepada Allah. Kalau dia minta masuk ke dalam surga sebanyak 3. Wa man istajara minan nar. Siapa yang berlindung kepada Allah dari api neraka 3 kali, qalatin nar, neraka juga akan berbicara, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, hindarkan dia dari diri saya. Nerakanya langsung yang minta, surganya langsung yang ngomong. Ini hadis sahih dilewatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi jangan bosan minta masuk surga. Ada doa tuh, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Pernah dengar gak doa begitu? Hah? Pernah dengar? Belum? Nih ada doa gini, Pak. Ini doa bagus. Allahumma inni as'alukal jannata, ya, jannata wa ma qarraba ilaiha, ya, min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga. Dan aku juga meminta hal-hal yang bisa mendekatkan aku kepada surga tersebut. Baik hal-hal itu berupa ucapan, amalan, perbuatan, niat, ataupun keyakinan, i'tiqad. Jadi kita minta surganya sekaligus minta penyebab kita masuk surga. Paham nggak? Jadi apa logis nih doa? Jadi kita minta surga sekaligus minta supaya Allah ngasih kita hidayah untuk melakukan sebab-sebab yang bisa memasukkan kita ke, baik itu sebab berupa ucapan, bacaan Quran, zikir, sholawat, tahlil, tasbih, tahmid gitu ya. Perbuatan amalan, sholat, puasa, umroh, haji. Niat, ya kita berniat yang baik-baik. I'tiqad, keyakinan, supaya keyakinan akidah kita tidak rusak. Nah gitu. Jadi minta surganya sekaligus sebab-sebab yang bisa menyebabkan kita masuk. Nah itu dia, minta kayak gitu, Pak. Nah, kalau nerakanya sama, wa a'udzubika minan nar, udah tinggal disamain. Wa a'udzubika minan nar, terus sama sama yang ini. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin. Artinya ya Allah, aku berlindung dari api neraka dan dari hal-hal yang bisa menyebabkan saya masuk neraka, baik itu berupa ucapan, amalan, niat ataupun keyakinan. Nah, minta tuh. Nah, itu minta surganya minta supaya dijauhi dari nerakanya seperti itu. Mudah-mudahan sesuai dengan hadis Nabi Tirmidzi tadi, siapa yang doa minta surga, surganya langsung yang akan minta ke Allah supaya orang itu dimasukkan ke dalam dirinya. Siapa yang meminta perlindungan dari api neraka, neraka itu sendiri yang meminta kepada Allah supaya orang itu dilindungi dari dirinya sendiri. Maksudnya dari neraka gitu. Karena nerakanya yang ngomong. Oke, mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Baik. Seperti apa kemudian gambaran surga yang lainnya? Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Bahwa setiap rumah, istana, bangunan di dalam surga itu temboknya terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak,
adukan semennya dari minyak misik azfar, kerikilnya itu intan dan permata. Coba di sini intan permata kita pakai buat apa? Cincin. Di sana buat bangun bangunan surga. Ustadz kok berlebihan? Di surga udah gak ada hukum lagi, Pak. Hukum itu hanya terikatnya di mana? Di dunia. Di surga udah apapun boleh. Minum khamar boleh gak di surga? Bahkan di surga ada sungainya kok. Ada sungai yang isi airnya terbuat dari apa? Khamar. Surat apa itu? Surat Muhammad, surat 47 ayat 15. Tuh. Contoh atau perumpamaan surga itu ada 4 sungai. Pertama, sungai itu dari air yang tidak payau. Ya kalau kata kita, air tidak payau itu air mineral lah, air putih. Gitu ya. Yang kedua, sungai itu dari susu, lam yataghayyar ta'muhu. Yang susu itu tidak berubah. Karena di dunia susu itu kan barang yang cepat rusak, cepat basi. Ya, karena campur bak di sono enggak. Sambil menyelam minum susu. Nah, itu. Dan ada sungai yang terbuat dari khamar tapi enggak memabukkan di sana, Pak. Jadi kalau ada yang penasaran sama khamar jangan di sini. Tahan-tahanin. Ntar puas-puasin di surga. Sambil nyelam. Gitu ya. Bahkan rasanya begitu lezat. Nah, yang keempat sungai dari madu. Madunya murni. Bukan madu aspal. Asli tapi, nah gimana cara ngecek madu asli? Ada yang nyambung. Cara ngecek madu asli bawa ke rumah ya. Kalau bini marah berarti nyambung nggak? Ya udah, jangan diperpanjang dah. Ada ibu di belakang tuh. Nah, di dalamnya mereka mendapat buah-buahan, ampunan dari Allah. Samakah dengan mereka yang kekal dalam neraka? Yang di neraka diberi minum dari air yang mendidih. Faqatta'a am'a'ahum. Usus mereka menjadi terpotong-potong. Ini Al-Quran yang ngomong, bukan saya lagi ngarang-ngarang. Ya, maka Masya Allah di surga itu luar biasa indah. Bayangin, kerikilnya dari intan permata. Selalu akan merasa nikmat, tidak akan ada rasa sengsara, kekal di dalamnya, pakaiannya tidak akan lusuh, masa mudanya tidak akan pernah hilang. Usia berapa nanti penghuni surga itu, Pak? 21, 30, berapa lagi? 33, berapa lagi? 17. Udah gimana 35 ambil 2 deh. Kita kayak tawar-menawar. Nah, ini riwayatnya ada, Pak. Kata seorang tabi'in, ya, bahwa penghuni sorga itu usianya di usia sekitar salasa wa salasina sanah, 33 tahun. Ini kata Imam Ikrimah, ya seorang tabi'in. Itu beliau mengatakan nanti besok kita yang udah pada sepuh-sepuh ini tenang Pak, balik lagi com. Jadi casingnya juga udah ganti Pak. Jadi kalau mau nginget-nginget casing sekarang, pandangin bosen-bosen di depan cermin. Lihatin, besok nggak kepake casing kita muda semua, ganteng. Bahkan ada riwayat, jamalu ahlil jannah ka jamali Yusuf. Gantengnya para penghuni surga seperti gantengnya Nabi Yusuf. Tuh. Maka kalau di sini kita terlahir sebagai orang yang jelek, gitu ya. Jangan berkecil. Kita bisa perbaiki itu dengan cara apa? Perbaiki amal kita supaya besok di sana ya kita akan balik menjadi orang yang gagah dan tampan. Tenang aja, ya, nggak usah khawatir. Ya, kita akan menjadi orang yang kuat, yang luar biasa. Bahkan mohon maaf, ini riwayatnya begini. Nih, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, ya, dan Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, Ibnu Mubarak dalam kitab Zuhud, Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid dan lain sebagainya. Nabi nanya, ataz'am anna ahlal jannah yakulun wa yashrabun? Coba tebak kata Nabi. Nanti di sorga, orang-orang penghuni sorga itu makan dan minum atau tidak? Makan atau tidak? Minum nggak? Buang air nggak di sana? Terus kemana makanannya? Hah? Coba kemana? Menguap. Nah, di sini hajatu ahadihim, buang hajatnya mereka itu arkun berupa keringat.
Berarti betul menguap. Keringat. Tapi keringatnya tenang, nggak bau. Seperti rihil misik. Keringat kita besok di sorga, itu adalah uapan dari semua yang kita makan dan kita minum. Berbentuk keringat dan keringat kita wangi seperti minyak misik. Kalau Nabi Muhammad nggak perlu nunggu di sorga. Nabi Muhammad keringatnya wangi, nggak perlu nunggu di sorga. Memang di alam dunia Nabi keringatnya sudah wangi. Mana dalilnya? Nih, dalam hadis Sahih Muslim, Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, di hadis Muslim nomor hadis 2331. Kata Anas bin Malik, dakhalan alaina Nabi singgah ke rumah kami. Fa'ariko, kemudian Nabi istirahat, keringatnya agak banyak ya, bercucuran. Ja'at ummi biqarurah, ibuku Ummu Sulaim tiba-tiba ngambil botol-botol kecil. Tuh, mau ngapain? Taslutul araqa fiha, keringat Nabi dimasukin ke dalam botol-botol kecil tadi. Wah, fastaiqadzan Nabi bangun. Nanya, ya Ummu Sulaim, Ummu Sulaim ibunya siapa tadi nih? Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik punya ibu namanya siapa? Ingat-ingat nih. Ntar di akhir kajian ada pertanyaan yang bisa jawab, saya keluarin dompet. Tapi bukan dompet saya, dompet jamaah. Nabi nanya, Bu, Pak, mahadzal ladzi tasna'in ya Ummu Sulaim? Apa yang kamu perbuat ini Ummu Sulaim? Ini hadza araquka, ini keringatmu ya Rasul. Di dunia tuh, naj'aluhu fi tibina, saya mau jadiin parfum minyak wangi. Kalau kita keringat wangi ntar nunggu di akhirat, di sorga baru wangi. Nabi enggak. Di dunia sudah wangi. Dan kata Ummu Sulaim, wa huwa min atyabit tib. Ini minyak wangi yang paling wangi yang pernah saya cium. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad setelah pulang dari mana-mana, Siti Aisyah itu selalu ngelapin badannya, Bu, pakai kain. Jadi Nabi dibukain bajunya, dielap badannya. Terus kainnya sama Siti Aisyah dipakai. Dipeluk sama beliau, diciumin sama beliau, Siti Aisyah. Kenapa? Karena kain yang dipakai bekas buat melap keringat Nabi jadi wangi. Nah, ibu-ibu kalau mau jadi istri soleha, bolehlah sekali-kali gitu ya. Suaminya pulang, bang, sini bang, dielapin gitu. Terus ciumin tuh, Bu. Itu enggak pingsan aja udah syukur itu. Karena beda. Ya, nah, kalau kita tenang, walaupun di sini keringat kita bau, ntar di sorga insya Allah keringat kita wangi. Itu ya. Nah, itu Pak, makan minum, ya, buang hajatnya pakai keringat, dan keringatnya wangi. Kemudian di dalam riwayat Ad-Darimi ini, inna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akli wasyurbi wal jima'. Mohon maaf, ini perlu saya sampaikan. Di sorga orang nanti akan diberikan kekuatan oleh Allah 100 kali lipat manusia yang terkuat di bumi dalam hal makan, dalam hal minum, dan dalam hal berjima, berhubungan. Alhamdulillah. Jadi nggak perlu pakai obat lagi, Pak. Nggak usah pakai susu telur lagi gitu ya. Dan itu memang di antara janji Allah dalam surga tuh hal itu yang kemudian banyak dibahas kok dalam riwayat hadis, ulama banyak membahas. Bukan berarti Ustadz Islam kok mikirannya begituan doang. Kok surga kayaknya nikmatnya ituan doang. Oh enggak. Itu bagian daripada nikmat surga yang memang banyak dijelaskan dalam riwayat. Buktinya kan gara-gara itu banyak orang tergelincir di dunia. Bener nggak? Gara-gara, makanya Nabi sampai ngomong, sampai menjamin, man domina lima baina lihyataihi wa baina fakhidaihi domintu lahul jannah. Hadis Bukhari sahih. Siapa yang menjamin untukku 2 lubang yang ada pada dirinya, maka aku jamin dia masuk surga. Apa 2 lubang itu? Satu, ma baina lihyataihi, lubang yang di antara 2 rahang. Apa? Mulut. Jaga nih mulut. Jangan iseng komentarin hidup orang mulu. Ada anak perawan tetangga pulang malam jam 11 kerja. Komentar. Itu kerja apaan itu perempuan? Baru jam 11 malam baru pulang. Lah kan orang kerja ada 3 shift ya. Ya kalau dapat shift 3 kan berarti pulangnya memang jam-jam segitu kan. Gak usah pakai komentar. Nah di Depok belum lama tuh kan ada kasus. Lihat gak?
Ibu-ibu nyinyir. Nyinyir, paham nyinyir nggak? Mulutnya iri gitu ya, mulutnya nggak bisa dijaga. Ada anak muda ceritanya di komplek dia, nggak pernah kelihatan keluar rumah kerja, tapi duitnya banyak. Sama ibu itu difitnah ngepet dia. Lo serius ini ada beritanya. Tahu nggak? Sampai akhirnya dia nggak bisa buktiin si ibu ini beli babi di Shopee. Buat ngefitnah tuh anak muda. Dia yang beli. Mana COD lagi Shopee-nya. Artinya dia sampai beli itu babi, kemudian begitu malam tiba, dia menyewa berapa orang kampung untuk berperan pura-pura ngejar itu babi. Sambil teriak, babi ngepet, babi ngepet. Dan sampai heboh. Akhirnya sampai polisi turun tangan, baru sama polisi keungkap. Itu semua skenario sang ibu. Ngefitnah anak muda yang gak pernah kelihatan keluar, tapi duitnya. Nah kan zaman sekarang orang banyak kerja dari rumah ya. Konten kreator dari rumah, IT dari rumah bisa. Emang dasar mulutnya nggak bisa dijaga. Karena dia takut udah kadung ngomong, takut malu, nggak terbukti, sampai dia rela beli tuh babi. Gila itu. Itu satu, jaga mulut. Lubang yang di antara dua laha. Yang kedua apa? Lubang yang di antara dua paha. Kemaluan kita. Jaga dari zina, jaga dari liwat, perilaku penyuka sesama jenis. Jaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, dua lubang ini dijaga, kata Nabi, saya jamin dia masuk surga. Tuh. Jadi makanya kenapa memang di antara riwayat-riwayat nikmat surga, salah satunya menjelaskan nikmat surga adalah hal yang begitu. Karena memang faktanya di dunia kan, banyak orang tergelincir gara-gara gituan kan. Iya, makanya salah satunya dijanjikan seperti itu supaya harapannya orang pada sabar. Udah, kalau kamu pengen banget, jangan di dunia, entar di surga. Sampai puas-puas dah. Begitu kira-kira logikanya. Bukan dipandang sebagai, Ustadz Islam kok ngurusin begituan doang. Oh enggak begitu sudut pandangnya. Nangkap gak yang saya maksud Pak? Karena beberapa orang ada yang nyinyir. Begitu ada Ustadz yang menjelaskan salah satu nikmat surga dalam masalah itu. Wah Islam kok mikirinnya masalah gituan doang. Kalau Anda, sudut pandangnya dirubah. Gara-gara masalah itu di dunia banyak yang tergelincir kok. Berapa banyak pejabat yang gara-gara perempuan wanita simpanan, karirnya hancur, hidupnya berantakan, ya kan? Berapa banyak pezina-pezina yang kemudian menjual dan menjajakan dirinya di sosial media. Bener gak? Ya, memang itu kan salah satu fitnah manusia kan itu kan. Makanya sama Allah dijanjiin, di surga ada, nggak usah buru-buru. Begitu kira-kira. Paham ya? Nah, yang apalagi yang udah menikah. Ya enggak, kalau yang udah menikah ya sudah, berarti sudah mendapatkan di dunia. Nah nanti kurang-kurangnya disempurnain di mana? Di akhirat. Jangan pakai nambah. Kalau kurang-kurang di dunia dia pakai nambah gitu ya. Baik, dah itu dia ya. Jadi 100 kali lipat kekuatan orang biasa ketika makan, minum dan berhubungan. Itu diantara kenikmatan surga yang Allah janjikan. Baik. Nah, terus apa lagi? Nah, ini ada beberapa, karena waktunya mepet, saya tidak mungkin buka semua ayat-ayatnya. Bisa dicatat saja sendiri. Ini ada riwayat dari Bukhari dan Muslim. Di surga itu ada pohon yang sangat besar. Ya, yang mana bayangan dari pohon itu bentangannya, kalau kita 100 tahun melakukan perjalanan, kita nggak dapat nemuin ujungnya. Saking pohonnya besar luar biasa. Nah yang kedua, kenikmatan surga itu tadi tak pernah dilihat oleh mata yang tertinggi ya, tidak pernah didengar dan oleh telinga tidak bisa dibayangkan oleh pikiran. Bahkan tempat terkecil di surga pun lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah kata Ibnu Abbas terus komentar di riwayat ini, di surga nanti ada bidadari ya yang bernama Lu'bah. Lu'bah ini kalau dia meludah ke lautan di dunia, satu kali aja dia meludah, air laut yang tadinya asin berubah jadi tawar. Saking air ludahnya tuh bidadari manis. Bidadari, Pak. Ludahnya bidadari, bukan ludah istri kita. Beda, bukan ludah manusia. Ya, tapi kalau ludah Nabi, oh, dalam Bukhari ada nggak, Pak? Ini ngomong-ngomong masalah ludah, saya jadi ingat. Nabi Muhammad SAW memang manusia nggak ada tandingan ya. Bahkan sampai fisiknya aja tuh spesial nih. Hadis Bukhari, nomor hadis 2731 dan 2732. Hadisnya panjang. Di pertengahannya ada begini.
Fa wallahi ma tanakhama Rasulullah nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Tidaklah Nabi meludah, melainkan pasti ludahnya sudah dinantikan oleh telapak-telapak tangan para sahabat. Nabi mau meludah nih, itu tangan sahabat udah pada begini, berebut. Buat apa Ustaz ludah Nabi? Fadalaka biha wajhahu wa jildahu. Mereka pakai untuk membalur ke wajah dan kulit mereka. Skincare kira-kira kalau sekarang. Jadi skincare-nya para sahabat, ludahnya Nabi. Mungkin sebagian kita ada yang mengkeritkan dahi. Ih, Ustadz, kan ludah. Apa nggak jorok? Ini ludah Nabi. Kita nggak punya experience-nya, Pak. Kita nggak punya pengalamannya, maka kita bisa komentar begitu. Bener nggak? Dan ini bukan bagian dari hulu, berlebih-lebihan dalam beragama, tidak. Buktinya Nabi tidak melarang. Dan ini bukan syirik. Ustadz, mereka mengkultuskan Nabi sampai begitu. Enggak. Ini bahasa cinta. Orang kalau udah cinta, Pak, kadang-kadang melakukan hal yang di luar nalar. Bener kan? Yang pernah saya kasih contoh, ingat gak? Ada grup band dari mana? Dari Korea Selatan namanya BTS. Kerjasama sama McD yang sekarang juga lagi rame. Itu dalam 2 jam sold out. Bahkan banyak yang gak kebagian. Bungkusnya dijualin laku, Pak. Ini bungkusnya doang nih. Bungkus. Sampah. Dijualin laku. Karena banyak orang-orang yang ngefans dengan BTS. BTS itu grup vokal, Pak, dari Korea Selatan. Kan sekarang artis-artis Korea Selatan digandrungin anak-anak muda kita kan. Perempuan-perempuan pada demen sama artis Korea Selatan kan. Salah satunya grup vokal BTS ini. Itu kerjasama sama restoran cepat saji McD ini. Kemudian cuman sampahnya doang nih bungkusnya dijual. Bungkusnya dijual laku 600.000. Udah gitu dijual, yang beli tahu nggak diapain itu bungkus? Dipajang di figura, dimasukin bingkai, ditempel di dinding-dinding kamar mereka, Pak. 600.000 buat beli sampah. Normalnya orang kan habis makan sampahnya diapain? Maka ya minimal PA lah orang begini. Iya kan? Tapi kita nggak bisa menyalahkan juga, Pak, karena ini hadir atau lahir dari mereka yang sangat senang cinta. Maka sahabat juga begitu, saking senangnya sama Nabi, saking cintanya, maka ludahnya pun diperebutkan. Abu Bakar makanya begitu hijrah dari mana? Mekah ke Yathrib, Madinah, kan singgah di Gua Thur tuh. Nah, di Gua Thur itu Abu Bakar tangannya terpatuk ular. Dalam riwayat kalajengking. Itu sama Nabi cuma diludahin. Bengkaknya kempes, rasa nyeri sakitnya hilang, bahkan tidak berbekas, seperti nggak tergigit. Tuh ludahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ibu kalau nggak percaya cobain. Ibu lagi ntar masak cabai bawang lagi motong-motong, misalkan tangannya terluka, panggil suaminya, Bu. Bang, dicoba tolong diludahin. Tapi kan orang tua kita dulu ngajarin ada istilah namanya ludah basi. Pernah dengar istilah ludah basi? Ludah yang kapan itu? Yang baru bangun tidur kan? Ya, apapun lukanya insya Allah sembuh. Lagi juga zaman saya kecil tahun 90-an, saya kalau jatuh dari sepeda, jatuh dari main bola, luka, beset, kena aspal, nggak ada yang pakai obat merah, Pak. Pakai apa? Ludah, kayak gitu. Iya nggak? Dilihat kan anak kecil zaman dulu kan begitu kan? Berarti kan ada mungkin mikroorganik yang begitu baik buat luka. Itu baru ludah kita, apalagi ludah Nabi Muhammad SAW. Nah itu dia, bicara tentang ludah dari seorang bidadari yang nanti ada di surga. Nah terakhir, ini yang saking enaknya di surga, nanti orang begitu mau makan apapun, buah apapun udah tersedia. Dia sambil duduk, sambil rebahan, itu dia mau makan buah apa tinggal metik. Daunnya sama tangkainya yang akan menghampiri dia. Dia sambil duduk tiduran makan gitu. Wah udah nggak ada penyakit, nggak ada kolesterol, nggak ada apalagi diabetes, asam urat, nggak ada, udah mau makan namanya. Cuman di dunianya kudu sabar. Untuk dapat nikmat itu di dunianya harus sabar. Orang di dunia aja kita pengen sukses harus sabar kok. Kalau kata anak sekarang mah no pain no gain. Kalau mau dapat sesuatu yang enak, ya kamu harus sakit dulu. Atau apa peribahasa kita, bersakit-sakit. Nah itu kira-kira. Kan begitu. Sekarang misalkan kita ambil contoh untuk dunia nih. Raffi Ahmad misalnya.
Suksesnya kayak apa sekarang untuk dunianya? Benar nggak? Tapi kata salah satu asisten lamanya tuh yang meniti karir dari bawah, siapa itu nama asistennya? Mary. Jauh tahu aja nih bapak-bapak jamaah masjid ya. Itu kan dia ngomong, Pak. Dulu waktu masih meniti, wah rapi amat. Syuting jam 6 pagi, dari rumah jam 3, jam 4, kadang-kadang tidur di musola, kadang masih ngemper dan segala macam. Untuk dapat dunia aja harus capek. Masa untuk mau dapat surga nggak mau capek? Emang punya orang dalam? Nggak bisa. Ya orang dalam kita cuma Nabi Muhammad SAW. Makanya bikin beliau senang, bikin beliau bangga terhadap kita. Semoga kita diberikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Terakhir ya, ini di pasar surga. Di surga itu ada pasar, tapi saya cari-cari keterangannya pasar bukan pasar tempat transaksi jual beli ya. Maksudnya semacam tempat kumpul aja begitu. Semacam tempat kumpul. Begitu si bapak atau si laki-laki pergi, setiap pulang ke tempatnya masing-masing di sorga, wajahnya makin bersinar, wajahnya makin tampan, wajahnya makin ganteng. Dan semakin terlihat muda setiap minggunya di dalam sorga. Kalau di dunia semakin lama, tiap minggu, tiap bulan kita semakin tua. Iya enggak? Kalau di dunia semakin minggu, semakin bulan, semakin lama, semakin terlihat muda, terlihat kuat, dan lain sebagainya. Gitu ya. Yang hadisnya sahih itu di dalam Muslim. Ya mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan wajahnya. Tuh, apanya? Di dunia mah kagak ada pasar begini. Yang ada kita pulang dari pasar, duit kita habis. Gitu. Maka segala ini sedikit potret aja nih Pak, keindahan sorga supaya memacu kita, memecut kita untuk tambah semangat mengejar sorga itu sebagai bagian dari keimanan kita terhadap apa yang sudah Allah janjikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah dalam surganya kelak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita sudah sesuai urutan tuh ya serial kajian tauhid ini. Jadi sudah sampai sorga. Jadi nanti mungkin di beberapa pertemuan akan randomly akan saya pilih beberapa tema tentang tauhid atau akidah yang saya kira mungkin penting untuk dibahas dan disampaikan. Mudah-mudahan semua pada panjang umur ya, dan sehat walafiat, semua urusan yang sulit dimudahkan oleh Allah, semua yang sedang ada masalah diselesaikan masalahnya, sedang sakit disehatkan, kemudian yang sedang mencari kerja diberikan kerjaan yang terbaik, anak-anak keturunan kita jadikan anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal. Baik, kita tutup kajian kita dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Harapannya mudah-mudahan kita semua wafat dalam husnul khatimah. Mudah lisan kita dan hati kita nantinya menetapkan iman dan mengucapkan dengan lisan kalimat tauhid tersebut sehingga kita masuk ke dalam surga tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ahlikil kafarata wal yahuda wan nasara wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma thabbit aqdamahum wa thabbit imanahum wa wahhid sufufahum wa anzilis sakinata ala qulubihim washdudillahumma wa ta'ataka ala a'daihim. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum wa dammirhum tadmira birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih dari mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi